Mari kita bersama-sama membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat bagian 6. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan hari satu. Sedangkan orang yang dapat benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan total. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat jahat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seratus kali lama, namun aku tahu bahwa apa yang berkata nama akan terberani kepada, sebab mereka takut terhadap akhiratnya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap adilat Allah. Ada satu kejahatan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menemukan ajaran yang layak yang berbuat terhadap. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak yang berbuat terhadap. Aku berkata, ini pun sia-sia. Ayat 15 kita baca bersama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu aku memuji kesusahan, karena apa-apa bagi manusia yang di bawah matahari, kecuali akan ini yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan satu tema, hidup dalam dunia yang terbalik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat kita belakangan ini sudah semakin frustrasi dengan praktek hukum yang berlaku di negara kita. Mencari keadilan dan kebenaran ibaratnya orang mencari mutiara di hutan rimba, sulit ditemukan. Ya. Hukum berjalan berbalik. Sindikat narkoba ya pernah terjadi karena saya pernah diberitahu oleh seorang ibu janda ya. Janda ini punya suami, suaminya ini bandar narkoba. Karena dia bandar narkoba, dia terjebak, tertangkap, akhirnya orang tersebut harus ditahan di Polda Jawa Timur. Sudah berjalan beberapa hari, bapak ini diberitahu oleh Polda Surabaya, kalau kepingin selamat, kalau kepingin lolos dari hukum, Polda Jawa Timur bilang, saya bisa meloloskan kamu, tapi ada syaratnya.
Syaratnya apa? Kamu harus membayar uang 50 miliar. Bapak ini dia tidak berpikir panjang, dia katakan ya. Caranya bagaimana? Setelah kamu membayar 50M, kamu saya berikan visa, urus visa ke Amerika. Jadi dengan uang 50 juta, 50M, Bapak ini lolos sampai di Amerika. Istrinya ditinggali 2 orang anak. Dan uang yang didapat oleh bapak tersebut adalah menjual atau menggantikan pabrik yang dimilikinya waktu itu. Ya. Setelah itu istrinya stres, dia bukan orang Kristen, akhirnya ditolong oleh temannya, tinggal di sebuah villa temannya di sebelah persis daripada rumah Ibu Sumito yang di atas, yang sebelum dijual. Dia merasa sedih harus membiayai 2 orang anak yang masih kecil. Dia stres, akhirnya dia jalan kaki, tidak tahu arah, dia singgah ke gereja ini. Waktu dia singgah di sini, dia bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya? Saya ini, dia bilang sendiri, lenglung, nggak ngalor, nggak ngidul, bingung, harus kemana? Karena pabrik sudah disita, rumah pun sudah dijual, digadekan sebelum dia jadi bandar narkoba. Dia terpaksa stres. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dia diminta oleh bapaknya, oleh bapak mertuanya untuk menjaga sebagai pegawai sebuah pabrik bapak mertua. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan tolong sembuh. Dia dapat mengkreditkan sebuah mobil yang ada di depan sana. Itu dari ibu seorang janda, suaminya yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya minggu yang lalu nonton di siaran TV One di Purwokerto, daerah Jogja sebelah sananya itu. Itu ada seorang pemuda, ya, dia jambret seorang ibu punya tas. Dia diajar masa. Dan pada waktu itu karena di pasar ada 2 polisi yang tahu persis bahwa pemuda ini menjambret. Polisi itu tinggal diam. Akhirnya diajar sampai meninggal. Jadi kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang 8 ayat 9 sampai 15, di situ disebutkan dan sampaikan satu tema, hidup dalam dunia yang terbalik. Hukum yang ada di negara kita itu yang baik, yang benar bisa juga jadi tidak benar. Yang salah bisa jadi benar. Yang salah bisa jadi benar. Yang benar bisa jadi salah. Hukum kita terbalik. Bahkan ada seorang bapak ngomong sama saya,
Pak, saya ini juga sebagai anak buah dari salah satu pejabat. Ya. Kalau saya mengungkit kesalahan bapak saya, akhirnya kedudukannya lebih tinggi, saya langsung dipindahkan di tempat yang jauh. Itu terjadi, seorang bapak ngomong sama saya. Akhirnya dia tinggal, dia walaupun bosnya atau pimpinannya itu bersalah, kalau dia sampai ngomong, langsung dia pindah ke daerah yang cukup besar atau tempat yang jauh, maka dia tidak berani bicara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu saya katakan tadi, hidup kita di tengah-tengah dunia yang berbalik, serba repot. Ya. Saya masih teringat dengan seorang pendeta namanya Pak Yusuf Sutanto, bukan Yusuf Sutanto yang pendiri daripada, Yusuf Sumati, bukan pendiri daripada gedung. Bapak Yusuf Sumati ini punya pos PI di daerah Rembung, Sidoarjo. Ya, saya belum tahu Rembung, tapi saya pernah sekali, jadi saya tidak jelas waktu itu lewatnya Sidoarjo kok tembus Rembung gitu. Di sana dia membuka suatu pos PI, dan pada waktu itu dia izin di Pak Lurah. Akhirnya berdirilah sebuah pos PI. Dengan adanya dibuka pos PI seizin dari Pak Lurah ini, lurahnya ini didatangi puluhan, bahkan ratusan orang, supaya pos itu, pos pengabaran itu ditutup, tidak boleh berjalan. Ternyata setelah diselidiki, ada di antara orang-orang yang datang ke Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah menandatangani bahwa itu harus ditutup. Itu ada salah satu orang, bukan asli dari Rembung situ. Dan Bapak Sumati ini akhirnya berkuasa di situ. Saya masih teringat, badannya memang tinggi, kurus. Waktu dia di Bukit Doa, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saya membayangkan, kalau 7 hari 7 malam saya pernah, tapi kalau 40 hari 40 malam saya tidak pernah. Dia puasa di situ. Dan pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, jenggotnya itu panjang, kumisnya itu tadinya memang kumis, tapi tidak terlalu, bisa panjang. Mampir sini dia memberitahu. Nah, waktu dia pulang ke Rembung, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dikatakan di dalam judul Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 ini, pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Ternyata waktu dia pulang di sana, orang yang menggerakkan massa itu meninggal dunia, luar biasa. Dan akhirnya lurahnya pun mencabut larangan ibadah itu. Berdirilah gereja GPDI di Rembung sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita kadangkala merasa bingung terhadap hukum yang ada. Tujuan gereja tidak ada yang tidak baik, tetapi izin pun sangat dipersulit oleh pihak yang berwajib. Itulah gambaran yang sesungguhnya dari keadaan yang ada di hukum di negara kita. Semua hukum yang ada berbalik. Kalau kita mau memprotes, kita pun juga jadi sasaran.
Maka ada orang yang berkata gini, buat apa menjadi orang baik kalau nasib selalu terbalik? Buat apa jadi orang baik kalau nasib selalu berbalik? Buat apa jadi orang jujur kalau hidup tidak pernah muncul? Itu ada orang yang mengatakan. Jadi keadaan saat ini berbeda jauh dari zaman dulu, tapi pernah terjadi di zaman pengkhotbah ini. Pengkhotbah membagi 3 hal di dalam ayat 9 sampai 15, yaitu pengkhotbah katakan yang pertama, menyadari dan menerima realita bahwa kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Menyadari dan menerima realitas bahwa kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Dalam ayat 9, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tidak dianggap tidak ada harganya itu bisa dikuasai sampai celaka. Tidak salah di siaran-siaran televisi ada orang yang ingin berbuat jahat, akhirnya tidak berani melakukan sendiri, berburu membayar orang lain. Keadaan seperti itu terjadi, dan itu pernah dialami oleh zaman pengkhotbah. Dan pengkhotbah menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami. Kita tidak mengerti keberadaan Allah. Bagaimana cara Allah? Yang kedua, menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan yang tidak ideal ini, Tuhan tetap beserta kita dengan memberi kita kesukacitaan. Dalam ayat 15 di situ disebutkan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itulah yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan yang tidak ideal ini, Tuhan tetap beserta kita dengan memberi kita kesukacitaan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita harus tetap bersukacita, ya. Karena kita tahu, ya, kalau kita memperhatikan berita-berita, ya, mungkin di daerah-daerah kota sudah dibagikan vaksin, ya, untuk mencegah atau mengatasi flu corona, ya. Tapi kita tidak tahu apakah nanti sampai di daerah kita. Tetapi yang jelas kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan, walaupun keadaan seperti ini. Kita bersyukur gereja kita di tempat ini, walaupun dalam keadaan pandemi atau COVID-19, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Tetapi ada gereja yang sampai saat ini belum bisa beribadah. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sudah mulai jenuh. Wes gak gereja-gereja wes. Ke gereja ya seperti ini, nah ke gereja ya seperti ini. Itu ada terjadi di
di daerah-daerah lain. Tapi bagi saudara dan saya harus menyadari di tengah-tengah kehidupan yang tidak ideal ini, Tuhan tetap beserta kita dengan memberi kita sukacita. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan ini kita harus bersukacita. Ya. Kita bisa ibadah itu bersukacita. Kita bersyukur. Ada orang-orang yang tidak bisa ibadah, yang masih dilarang. Yang ketiga, menyadari dan menerima realita adanya rencana Allah yang tak terselami. Kita harus menyadari, ya, menerima realita adanya rencana Allah yang tak terselami. Rencana Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa kita, kita tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan Januari sudah bebas total. Ya. Mudah-mudahan. Kita doakan. Desember keadaannya masih kuning. Ya, masih kuning. Belum bebas. Itu saya mengajak kepada saudara. Mari kita menyadari, ya, dan kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu, pekerjaan Allah itu tidak dapat kita sembah. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, apa yang terjadi hari lusa. Di dalam ayat 16-17 dikatakan, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelami. Nah, menyadari dan menerima realita adanya rencana Allah yang tidak terselami oleh manusia. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Esok hari kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu. Beberapa kali Ibu Mariana bercerita kepada saya bahwa teman-temannya yang masih muda tanpa sakit tiba-tiba meninggal. Saya tanya sakit apa? Tidak tahu, mau ke kamar mandi, kepleset jatuh yang meninggal. Ada yang tidur yang kebablasan. Kita tidak tahu. Yang perlu kita tahu, Pengkhotbah katakan bahwa Tuhan itu bekerja kepada umat pilihannya yang terbaik. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi ahli waris anak-anaknya. Jadi kita tetap harus bersyukur. Walaupun hukum yang ada di negara kita berbalik, tetapi kita tetap harus yakin bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Siapapun yang ada di dunia ini tidak bisa menyelami keadaan Allah. Hidup dalam dunia yang terbalik, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Yang kaya bisa membuat orang miskin tambah sengsara. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang baik, mengetahui keadaan saudara, mengetahui keadaan kita pasrah. Terserah Tuhan punya rencana. Karena kita tidak mengerti dan kita tidak bisa menyelami apa yang Allah berikan kepada